Ya, puji Tuhan ya, kita masih dapat kesempatan untuk belajar, saudara. Nah, saudara, kita adalah pemagangnya Tuhan Yesus. Karena itu kita nggak boleh berhenti belajar terus dari Tuhan Yesus, sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya, serupa manusia batiniahnya. Nah, saudara, kita hari ini mau memperdalam apa yang minggu lalu saya sudah share ya. Kita harus punya visi membangun komunitas kerajaan ya, komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara, entah apa namanya kita jangan pusing. Ada yang menyebutnya komsel, ada yang menyebutnya family altar, ada yang menyebutnya home group, home fellowship. Jangan pusing soal nama, yang penting isi, ya kan saudara? Isinya adalah komunitas kerajaan Allah. Nah, ini yang Yesus sebut komunitas terang dan garam, saudara. Ya, komunitas tegar, wah, terang dan garam. Inilah komunitas yang Tuhan mau bangun. Nah, kita harus punya visi, saudara. Kita harus melihat ini ya di dalam saudaraku mata imajinasi kita. Kita mesti lihat dulu. Ya, banyak orang ya dia nggak lihat ini. Tuhan Yesus begitu dia saudara panggil murid-muridnya ya di dalam Matius 5 dia panggil mereka dari orang-orang yang tidak layak menerima kebahagiaan, tidak layak saudaraku menerima berkat, dia dipanggil menjadi anggota kerajaan Allah sehingga mereka disebut berbahagia. 8 kata bahagia itu ya. Nah, sesudah itu saudara, langsung Tuhan Yesus kasih visi. Ya, langsung dikasih visi. Jadi, saudara, pemuritan itu ya Tuhan kasih visi. Nah, visinya apa? Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Jadi Tuhan mau, saudara, kita pemagang-pemagangnya harus punya visi, ya hidup dalam komunitas terang dan garam, dan kemudian saudara, ya kita merintis komunitas terang dan garam ini di mana-mana. Saudara sudah lihat ini? Banyak orang nggak lihat ini, saudara. Dia cuma pemuritan. Nanti kemana? Nggak ngerti dia kemana. Nah, kalau kita nggak ngerti tujuannya kemana, pemuritan kita gagal, saudara. Ini tujuannya. Tuhan mau membangun komunitas kerajaan Allah. Ya, komunitas tegar itu, saudara. Terang dan garam. Nah, kita harus lihat ini. Saya ingat, saudara, waktu Disneyland diresmikan, wah, orang semua nonton keren. Wih, kagum. Kemudian mereka, saudaraku, ada satu nyeletuk, sayang ya, Walt Disney nggak lihat ini, dia udah mati. Yang belakang nyeletuk bilang, salah Bung. Justru karena dia lihat dulu, kamu bisa lihat sekarang ini. Dia yang lihat terlebih dahulu, kamu bisa lihat sekarang ini. Nah, saudara, ya Tuhan Yesus sudah lihat dulu visi ini, saudara. Ya, makanya saudara, kita nanti bisa nikmati komunitas kerajaan Allah ini. Saudara udah lihat? Nah, banyak orang belum lihat. Makanya hari ini saya mau ajak saudara melihat. Ya, melihat. Nah, makanya kita harus bahas mengapa komunitas kerajaan Allah. Kenapa ya tujuan Tuhan dia mau bangun ini, saudara, komunitas kerajaan Allah. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara. Ada 3 alasan yang hari ini saya mau bahas mengapa kita mesti membangun komunitas kerajaan Allah atau komunitas terang dan garam itu. Alasan pertama, karena komunitas kerajaan Allah adalah unit dasarnya gereja. Itu, saudara. Ya, unit dasarnya gereja. Nah, saudara, yang Tuhan Yesus mau bangun adalah gereja. Jangan kita mau bangun apa gitu. Ya, kita bangunnya yang lain-lain yang Tuhan nggak suruh. Tuhan nggak suruh kita, saudara,
saudara, membangun ya kompak. Ya, kompak penting, tapi bukan itu ujungnya, bukan. Tuhan nggak suruh kita bangun ibadah raya. Tuhan nggak suruh kita bangun program-program. Tuhan juga termasuk tidak suruh kita bangun mesbah doa pagi ini. Itu semua penting, bagus, tapi ujungnya adalah yang Tuhan mau bangun jemaat. Nah, itu dia. Nah, jemaat itu apa, saudara? Eklesia. Yang nanti alam maut tidak akan menguasainya, saudara. Gereja yang kayak gini yang Tuhan mau bangun, saudara. Yang alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau saudara baca salah satu terjemahan, artinya alam maut adalah kerajaan maut, saudara. Jadi alam maut ini memang adanya di neraka kan nanti kan. Tapi saudara, dia buka cabang di dunia ini, ya. Sama seperti kerajaan Allah, ya kan, saudaraku, Tuhan adanya di saudara, di tahtanya di surga. Tapi kerajaan Allah juga ada di bumi ini kan. Sama, saudaraku, ya. Setan ada di dunia roh juga, di dunia kematian juga, saudara. Tapi kerajaan maut, ya, saudara, itu ada di bumi ini. Nah, kita tugasnya menghancurkan kerajaan maut itu, saudara, kerajaan kegelapan yang ada di kota kita, yang ada di Kelapa Gading. Tuhan suruh kita menghancurkan, mengalahkannya, saudara. Nah, gereja yang bagaimana yang bisa mengalahkannya? Gereja yang Tuhan Yesus bangun, ya. Kalau yang kita bangun, saudara, aduh, ya nggak karu-karuan hari ini, saudara. Ya, makanya nggak ada kuasanya. Nah, gereja yang Tuhan bangun itu yang bagaimana? Ya, makanya saudara, yang dia maksud eklesia itu seperti apa? Ya, eklesia itu apa? Gedungnya, saudara. Ya, kemudian saudara acaranya, kegiatannya. Ya, saudara, itu boleh-boleh aja kita punya gedung, punya program, punya acara. Tapi saudara, eklesia itu apa sih, saudara? Ada yang bilang, oh ya, eklesia itu 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ, itu udah eklesia. Oh belum, saudara, belum. Mari kita lihat apa definisi gereja. Nah, kita harus baca konteksnya. Matius 18, kalau saudara baca nanti di ayat 15 mulai. Nah, ini juga ayat yang suka saudara orang agak kurang kurang tepat menafsirkannya. Ada orang menafsirkan ayat ini adalah disiplin rohani, artinya gini, kalau ada yang salah kita disiplin dia, ya. Nah, betul, ini bisa dipakai sebagai mendisiplin orang, saudara. Ya, tapi ini bukan sekedar disiplin, saudara. Ya, coba kita baca, dibilang begini, saudara. Nanti kalau saudara lihat ayat 15, saya bilang, kalau ada seseorang yang berbuat dosa, nah, tidak ada ayat kepadamu, nggak ada. Jikalau ada seseorang berbuat dosa, ya, artinya apa? Konteksnya menceritakan dia bikin dosa yang sangat serius, meninggalkan perhimpunan, saudara. Ya, dia menjadi domba yang meninggalkan kawanan 100 domba itu, saudara. Ya, dia meninggalkan. Nah, ini ya saudaraku, dia melakukan dosa meninggalkan perhimpunan. Ini bahaya sekali, saudara. Dan dia terikat dalam dosa ya karena dia meninggalkan perhimpunan. Nah, orang yang demikian katanya, saudara, kalau kamu lihat ada saudaramu, ya, kau lihat ada seseorang ya yang meninggalkan perhimpunan, dia berbuat dosa ini, tegurlah dia 4 mata. Nah, kata tegur di situ, saudara, menegur dia, menasehati dia, itu bukan sekali. Nah, kita pikir ini disiplin buat tegur dia, karena dia bikin dosa sama saya. Enggak ada ayatnya dia bikin dosa sama saya. Ya, enggak ada. Pokoknya dia bikin dosa aja. Konteksnya meninggalkan perhimpunan. Ya, dia domba, tapi dia meninggalkan perhimpunan. Ya, dia udah saudaraku? Dia dianggap domba. Nah,
katanya tegurlah dia. Nah, kata tegur itu ulang-ulang. Terus, mungkin berbulan-bulan, saudara. Jadi ini pelayanan, bukan sekedar saudaraku, ya disiplin rohani, disiplin orang kalau bikin dosa. Betul, ini bisa dipakai sebagai panduan. Tapi ini sebenarnya pelayanan. Jadi adalah tugas kita, saudara. Kalau ada orang yang meninggalkan perhimpunan, ya kita mesti layani dia, saudara. Ya, itu tanggung jawab setiap murid Kristus. Ya, nah kalau dia nggak mau dengar katanya, nah ini dia. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, perhatikan saudara, kalau kita layani berdua, saudara, ya itu kurang powerful. Kenapa? Karena satu orang layani satu, saudara. Ya, nah kalau orang itu betul dia adalah domba, saudara, dia domba, ya, jadi domba itu orang yang udah ditebus Kristus, ya, dia udah lahir baru, cuman dia meninggalkan perhimpunan, maka orang ini pasti menang, saudara, pastilah, ya, kalau dilayani sama satu orang, saudara, karena dia domba, yang melayani juga, saudaraku, adalah domba, ya, berdua berkumpul, wow, dahsyat, dua orang berkumpul, ada kuasanya, sepakat, pasti orang itu menang, saudara. Nah, tapi kalau dia enggak juga mendengarkan, ya, nah apa yang terjadi? Bawa yang lebih dahsyat lagi, 2-3 orang. Nah ini kompak ini saudara, 2-3 orang ini konteksnya kompak. Ya, 2-3 orang ini saudara, karena kalau mereka hadir, nah mereka kumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di situ. Nah, 2-3 orang ini nasihati dia, ya terus. Maksudnya kayak tadi berulang-ulang, mungkin bisa berbulan-bulan, saudara. Nah, tapi kalau dia nggak mau juga dengar, ya saudara, maka apa katanya, perkara itu apa katanya, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, kompak itu, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah ini dia saudara, bawa lagi ke tingkat yang lebih, ya, kepada jemaat. Berarti jemaat bukan hanya 2-3 orang, bukan saudara. Banyak orang pikir, oh saya udah jemaat 2-3 orang. Ya, betul, 2-3 orang bisa dimulai sebagai jemaat, saudara. Tapi 2-3 orang satu kompak belum bisa disebut jemaat. Berarti jemaat itu ya lebih dari 2-3 orang. Dengan perkataan lain lebih dari satu kompak. Ya, makanya 2-3 kompak itu jadi satu jemaat, saudara. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau bangun. Dengan perkataan lain, jemaat itu adalah komsel, saudara, atau komunitas kerajaan. Itu yang Tuhan Yesus bangun kan, 3,5 tahun Tuhan Yesus bangun itu. Dia nggak bangun kompak aja, saudara. Kompak itu awalnya, tapi yang Tuhan yang Tuhan tujukan adalah apa saudara, komsel, ya. Nah entah apalah namanya saudara, jangan pusing, yang penting isinya komunitas kerajaan Allah, komunitas tegar, terang dan garam. Nah ini saudara, jadi kita harus bangun jemaat, bukan bangun kompak, ya, ujungnya ya. Kompak dibangun supaya kita bangun jemaat, saudaraku. Nah, jemaat bisa dibangun kalau unit dasarnya kita bangun. Ya, kita bangun unit dasarnya, nanti jadi, saudara. Ya, istilahnya gini, saudara. Kita bukan membangun batu bata, ujungnya ya. Batu bata penting dibangun. Tapi dia cuman saudaraku, ya, unit paling kecilnya, tapi yang penting kita mau bangun rumah. Nah itu dia saudara. Jadi Tuhan mau kita saudara bangun unit dasarnya gereja, yaitu 2-3 kompak, ya, berkumpul
dia menjadi sebuah unit dasar gereja atau eklesia. Ya, itulah saudaraku komsel. Yesus sudah kasih saudaraku standarnya 12 orang ini saudara. Ya, tidak kaku tapi ini standarnya saudaraku 12 orang ini. Ya, jadi jangan lupa saudara. Jangan pikir kita lagi sibuk bangun kompak, kita nggak ada visinya. Kita bangun kompak, lalu buat apa? Nah, itu dia saudara. Jadi yang Tuhan mau bangun adalah eklesia, gereja. Dan gereja itu lebih dari satu kompak. Ya, saudara, komsel. Ya. Nah, itu dia saudara. Nah, kita lihat sekarang saudara, ya. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua apa saudara? Karena komunitas kerajaan itu menggenapi mandat kerajaan ya yang dari semula. Nah, saudara, saya mau ceritakan mandat kerajaan yang dari semula. Jadi, saudara, waktu Allah ciptakan manusia, ya, Dia menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah, ya. Kemudian, saudara, ya, ada tujuannya mereka diciptakan supaya mereka berkuasa. Nah, aneh kan? Supaya mereka berkuasa. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa mereka harus berkuasa atas ciptaan Tuhan? Apakah saudaraku ya ciptaan Tuhan gak baik? Kan baik kan saudara. Alkitab kan bilang begini saudara, hari ke-6 sungguh amat baik ciptaannya Tuhan. Makanya Tuhan bersabat kan, kita udah belajar beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena sungguh amat baik. Nah, apa artinya sungguh amat baik, saudara? Ya, ciptaan Tuhan sempurna, saudara. Tidak ada dosa, tidak ada apa, tidak ada kutuk waktu itu, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada saudaraku kematian, dan tidak ada pembusukan. Makanya disebut amat sangat baik. Nah, lalu manusia diciptakan, saudara, untuk berkuasa atas ciptaan yang sudah amat sangat baik. Kenapa? Kenapa? Kan udah amat sangat baik, saudara. Kenapa? Kita masih harus mengaturnya, saudara. Harus memerintah atas ciptaan Tuhan. Nah, ini yang kita suka nggak ngerti. Ya, kenapa? Karena, saudara, ciptaan Tuhan itu mesti di-maintain. Ya, supaya tetap amat sangat baik. Makanya Tuhan menempatkan Adam, saudara, ya di taman itu untuk memeliharanya, ya, memaintain, saudara, ya, mengaturnya dan menjaga. Ada kata menjaga, ya. Nah, pertanyaannya kenapa mesti dijaga? Loh, emang kenapa? Kan udah amat sangat baik. Nah, adalah tugas manusia menjaganya, saudara. Kenapa mesti dijaga? Tahu, saudara? Karena dalam kemahatauan Tuhan, saudara, Tuhan tahu satu hari Lucifer akan jatuh, saudara. Dia menjadi iblis, dan kemudian, saudaraku, iblis Tuhan tahu satu saat mengincar ya ciptaan Tuhan ini. Dia ingin supaya ciptaan Tuhan yang udah amat sangat baik ini dirusak, saudara. Ya, karena iblis punya ambisi mau mendirikan kerajaan di bumi ini. Kerajaan kegelapan, saudara. Itulah dia, saudaraku. Tuhan udah tahu. Makanya Tuhan kasih tahu sama Adam, ya, Adam, kamu harus memerintah. Kamu harus berkuasa ya atas ciptaanku ini supaya dipelihara, supaya dijaga, tetap amat sangat baik ya. Nah, kemudian Tuhan punya rencana, saudara. Rencananya adalah Tuhan mau, saudara, ya, bukan cuman Taman Eden ya menjadi, saudaraku, tempat dia bertahta kerajaannya. Tuhan mau seluruh bumi ini, saudara, ya, dipenuhi
dengan Taman Eden, saudara. Waktu itu Taman Eden masih kecil. Tuhan mau Taman Eden dimultiplikasi terus sampai seluruh bumi ini, saudara, ya, dipenuhi dengan Taman Eden. Nah, caranya gimana? Itulah ayat 28, saudara. Ya, ayat 28. Nah, kita baca dalam bahasa Inggris. Ya, saya lebih lihat urutannya lebih luar biasa dalam bahasa Inggris, New King James. Ya, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Nah, saudara, supaya seluruh bumi ini bisa dipenuhi dengan Taman Eden, dan kemudian manusia bisa berkuasa, ya, memelihara, menjaga Taman Eden itu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tugas ini dipercayakan kepada siapa, saudara? Kepada manusia, ya. Tapi kepada siapa, saudara? Nah, then God blessed them. Ya, saudara, jadi Tuhan memberkati mereka, them. Ya, them ini siapa, saudara? Adam dan Hawa, saudara, diberkati. Ya, kemudian Tuhan berkata pada Adam dan Hawa, apa? Be fruitful. Ya, jadi yang pertama be fruitful. Apa itu, saudara? Ya, beranaklah. Be fruitful, saudara. Beranaklah. Ya. Dan kemudian apa, saudara? Enggak cukup. Be multiply. Wah, bermultiplikasi. Artinya gini, Adam dan Hawa memang dimulai dari kalian berdua. Tapi kalian punya anak. Nah, ketika kalian punya anak, itu satu keluarga. Keluarga kerajaan Allah, ya. Kemudian kalian harus multiplikasi keluarga-keluarga ini kemana-mana, ya, sampai memenuhi bumi ini, fill the earth and subdue, makanya baru kamu berkuasa atas seluruh bumi ini, have dominion over the fish of the sea, dan etc. Saudaraku, seterusnya. Nah, jadi saudara, mandat Tuhan buat manusia waktu diciptakan adalah memultiplikasi keluarga, saudara. Supaya melalui keluarga, nah inilah keluarga kerajaan Allah, inilah komunitas kerajaan Allah, supaya melalui komunitas-komunitas kerajaan Allah ini, saudara, bumi ya dipenuhi, dipenuhi dengan kerajaan Allah, saudara. Sehingga setan nggak bisa masuk, saudaraku. Itu tujuan awalnya. Kalau semua tempat ada yang memeliharanya dan menjaganya, maka setan nggak bisa masuk. Kerajaan kegelapan nggak bisa masuk. Itu tujuan semula. Itulah mandat kerajaan yang dari semula. Adam gagal, saudara. Adam nggak lakukan. Ya, nah makanya, saudara, siapa yang harus melanjutkan ini, saudara? Ya, nah, yang melanjutkan adalah kita, saudara. Ya, Kristus, apa itu? Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu tubuh Kristus. Kita, saudaraku, diberi tugas ini, mandat kerajaan yang dari semula ini, saudara. Makanya Yesus bilang, ya, segala kuasa di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, saudara. Nah, sebenarnya Yesus mengulang ini, saudara. Apa yang Adam gagal ini, saudara, ya, Adam gagal ini, kamu akan melanjutkannya. Saudara, kita umat tebusannya, kita muridnya, ya, akan, saudaraku, memenuhi bumi ini dengan komunitas kerajaan. Ya, makanya ini dia, saudara, lihat. Dimulai dari kompak dulu kan, suami istri itu kan kompak.
Ya, kemudian mereka diberkati, terus disuruh apa, saudara? Beranak, yaitu be fruitful. Punya anak, jadi dia keluarga. Dia jadi keluarga, saudara. Setelah punya anak nggak cukup, be multiply. Ya, multiplikasi keluarga-keluarga ini, saudara. Ya, sampai seluruh bumi ini, saudara, dipenuhi dengan keluarga-keluarga kerajaan Allah. Di mana-mana dipenuhi, harus penuhi. Nah, makanya saudara, inilah visi Tuhan buat kita. Visi Tuhan buat kita adalah kita tanam komunitas kerajaan di mana-mana. Di tiap RT ada satu kakak. Wah, komunitas Tegar ya. Kakak. Ada berapa kakak di situ? Oh, ada 5 kakak di RT kami. Di RT kamu, oh belum ada kakak. Ay, kita mesti tanam di sana. Ya, komunitas kerajaan ini, saudara. Itulah visi yang saudara mesti lihat. Ya, jadi jangan sibuk saudara urusin kompak terus ya. Itu cuman langkah awalnya. Nanti kita lihat saudara, ujungnya kita harus bangun gereja. Inilah gereja, saudara. Unit dasarnya adalah KK ini, komunitas kerajaan. Komunitas Tegar ini, terang dan garam. Di mana-mana, saudara, kita mesti bangun ya. Nah, alasan yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat, saudara. Mengapa komunitas kerajaan Allah? Karena ini yang Yesus tunjukkan. Sasaran Yesus adalah untuk membangun jemaat. Dia bukan sasaran akhirnya ya bangun murid. Kompak. Kompak itu, saudaraku, alatnya ya untuk dia, saudaraku, membangun jemaat ya. Nah, kita lihat saudara bagaimana Yesus membangun unit dasar jemaat ini. Ya, kita contoh dia, saudara. Jadi, nah, tolong saudara yang udah mulai kompak, bagus. Saudara udah dulu nggak ada kompak, komsel saudara sekarang ada, puji Tuhan. Ya, saudara yang dulu belum ikut kompak sekarang udah ikut, bagus. Ya, itu langkah awalnya. Ya, tapi saudara, ujungnya mesti yang dihasilkan komunitas kerajaan, saudara. Komunitas terang dan garam ini. Nah, mari kita lihat Yesus, bagaimana dia memulainya, saudara. Ya, nanti saudara baca Yohanes 1 ayat 37. Ya. Nah, dulu saya berpikir, saudara, Tuhan Yesus mulai gereja itu adalah dari 12 orang, betul? 12 orang dikumpulin, ya kan? Kemudian dia, saudaraku, memulai gereja dari 12 orang. Ternyata enggak loh, saudara. Saya keliru ternyata. Bukan 12 orang dia mulainya. Apalagi 72. Oh bukan. Apalagi 500. Bukan. Dia mulai gereja dari berapa orang, saudara? Dari 2. Nah, kita lihat Yohanes 1:37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Siapa kedua murid ini, saudara? Mereka udah murid loh. Murid siapa? Nah, mereka muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi mereka udah jadi pemagangnya Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, mereka udah jadi pemagang matetes itu, saudara. Ya, mereka udah murid. Dan ingat, pada zaman itu, saudara, semua rabi termasuk Tuhan Yesus memuridkan orang dengan sistem hafruta. Ya, hafruta adalah 2-3 orang. Ya, mengikut gurunya. Lihat gambar yang di sebelah kiri itu, saudara. 2-3 orang ikut gurunya. Nah, siapa, saudaraku? Kedua orang ini, kedua murid ini adalah Yohanes dan Andreas. Mereka sudah jadi muridnya Tuhan Yesus, saudara. Udah jadi muridnya Yohanes Pembaptis. Satu hari, begitu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa seisi dunia ini. Wow, saudara. Mereka langsung pikir, wah ini Mesias ini.
mereka langsung ikut Yesus, ya. Nah, Yesus tanya, ya, kamu mau cari apa? Di manakah engkau tinggal? Ya, Rabi, mari lihat. Ya, kemudian saudara mereka tinggal semalam dengan Tuhan Yesus. Wow, berubah hidupnya, ya. Jadi mereka sudah hidup dalam kompak, ya, saudara. Udah hidup dalam kompak. Nah, kompak ini ngalamin Tuhan Yesus. Begitu ngalamin Tuhan Yesus, saudara nggak bisa berhenti mulutnya cerita. Ceritalah mereka sama Simon. Simon ditambahkan ke dalam kompak ini jadi 3 orang, saudara. Kemudian Simon dijamah lagi Tuhan karena dia ikut kompak, saudara. Ya, dia mengalami Kristus, saudaraku. Wow, ya, dia diubah namanya jadi dari Simon jadi Petrus. Wah, dia semangat sekali. Mereka bertiga ikut Yesus, ketemu Filipus. Wow, saudara, sekarang jadi 2 kompak ini, saudara. 4 orang. Ya, kemudian mereka ikut lagi Yesus, saudaraku. Sama-sama ketemu Nathanael, saudara. Jadi berapa, saudara? Jadi 5 orang. Ya, kemudian saudara, nah ini tidak ditulis, tapi dalam Injil-Injil lain saudara bisa lihat Yakobus salah satunya. 6 orang ini, 3 kompak ini, saudara, adalah murid mula-mulanya Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus nggak langsung dapat 12, saudara. Dia dari 1 kompak multi jadi 3 kompak. Nah, kemudian saudaraku, Tuhan Yesus sudah mulai komsel itu. Ya, karena sistemnya Tuhan Yesus namanya 2-3. 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir di situ, jadi kompak. 2-3 kompak jadi komsel, jadi komunitas kerajaan, saudara. Nah, Yesus sudah mulai dari 3 kompak. Ya, itu udah komunitas kerajaan, saudara. Nah, kira-kira 1,5 tahun kemudian, saudara, baru Tuhan Yesus dapat 12 murid, 6 kompak. Nah, barulah saudara, ya, dia ayat yang pasal 6, Markus ayat 7, ya, kita lihat ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa, ya, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Wow. Kemudian setelah Yesus punya 12, ya, kita lihat berikutnya, saudara. Baru Yesus mengutus mereka. Next, kita lihat gambarnya, saudara. Ya, bisa berikutnya. Nah, saudara, jadi setelah Yesus punya 12, baru, ya, dia utus 6 kompaknya itu keluar, saudara. Melakukan yang namanya, ya, pemuritan 4G. Ya, pemuritan 4 generasi, saudara. Ini yang Paulus praktekkan, saudaraku. Apa yang kamu terima dari aku, Timotius, ajarkan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 4 generasi, saudara. Nah, disinilah Tuhan Yesus baru mengutus tiap kompak dalam komselnya dia, supaya tiap kompak menghasilkan 1 komsel. Oke, makanya diutuslah 12 orang ini, saudara. Ya, 6 kompak kan, berarti kan kalau 6 diutus masing-masing kompak memultiplikasi komsel, menghasilkan 1 komsel, berarti berapa orang, saudara? 6 dikali 12 persis 72. Nah, 72 orang ini, saudara, itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Muridnya, hasil buahnya 12 rasul itu, saudara. Dari mana kita tahu? Gereja Ortodoks, ya, punya catatan, saudara. Ya, Gereja Ortodoks bilang 72 murid itu, saudara, ya, itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus, bukan. Itu hasil
12 murid diutus keluar. Tiap satu kompak menghasilkan satu komsel, makanya jadi berapa saudara? 72 orang. Ya, itu gereja ortodok, katakan Markus ada di situ, Barnabas ada di situ, saudara ya. Nah, ini saudara generasi kedua. Lalu generasi pertama dan kedua diutus terus kan? Ke-12 murid kan diutus terus. Sampai ya berbulan-bulan itu diutus saudara keluar. 72 murid juga diutus, Lukas 10 kan? Jadi berapa orang saudaraku? Berapa kompak? Kalau 12, 6 kompak. 72, 36 kompak. Lalu ditambah 42 kompak. Nah, 42 kompak diutus keluar. Masing-masing menghasilkan satu komsel. Berarti berapa, saudara? Ya, 42 dikali 12. Berapa, saudara? 504. Itu persis jumlah murid di hari Pentakosta, saudaraku. Ya, inilah 1 Korintus 15. Ada 500 lebih murid-murid yang menyaksikan Yesus setelah dia bangkit. Itu persis jumlah murid sesudah ya, saudaraku, Yesus bangkit. Ya, jadi 504 orang inilah yang penuh Roh Kudus. 120 di loteng Yerusalem, tapi di hari Pentakosta 504 orang penuh Roh Kudus, saudaraku. Dan mereka semangat sekali. Setelah penuh Roh Kudus, mereka langsung taat sama mandat itu. Apa, saudaraku? Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka langsung mereka mulai semangat. Hari itu juga mereka mengandalkan Roh Kudus, cari jiwa di Serambi Salomo. Serambi Salomo itu ada 150.000 orang. Ya, mereka langsung nyebar, saudara. Dan hari itu, ya ada berapa kompak di sini? Ya, 252 kompak. Lalu masing-masing memenangkan 12 karena mereka taat sama pengajaran rasul-rasul. Mereka taat, rasul-rasul diutus terus sama Tuhan Yesus berdua-berdua. Nah, salah satu yang mereka taati adalah mereka diutus berdua-berdua. Maka mereka taat. Hari itu juga mereka taat. Apalagi udah dapat kuasa Roh Kudus yang dahsyat, dan hari itu tiap orang, tiap kompak berhasil memenangkan 12, saudara. Ya, berapa orang? Persis. Ya, 252 dikali 12. 3.024 orang. Nah, inilah jumlah gereja mula-mula, saudara. Lihat, mereka praktek 4G, pemuritan 4 generasi. Ya, generasi 1 12, generasi 2 72, generasi 3 504, generasi keempat 3024. Nah, ini yang mesti jadi visi kita, mimpi kita, saudara. Next, kita lihat ya gambar yang berikutnya. Jadi ini model komunitas kerajaan yang Tuhan bangun, saudara ya. Ada 12 orang ditambah dengan ada 12 orang ya dengan 6 kompak. Ya. Nah, ini yang menjadi model kita, saudara. Ya, jadi 2-3 kompak, saudara. Kalau dengan pasangannya itu udah berapa kompak? Persis 6 kompak, saudara. Nah, inilah yang kita mesti, saudaraku, bangun, dan kemudian nanti diutus. Ya, mungkin 2 kompak diutus, saudara, ya, menghasilkan 1 komsel, 1 komunitas kerajaan. Ya, dan jangan puas ya hanya multiplikasi 1 generasi ke bawah. Sampai 4 generasi, kayak yang Tuhan praktekin, saudara. Ya, 4 generasi. Ya, bilang sama sebelahnya, dilarang meninggal sebelum mencapai 4 generasi. Ya, coba Yongki bilang sama Silvi, dilarang meninggal, dilarang mati sebelum mencapai 4 generasi. Oke? Nah, yang terakhir kita lihat, saudara. Jadi kita mesti mimpi, saudara. Bermimpi, ayo. Kita mesti lihat. Yang Tuhan mau bangun adalah komunitas kerajaan Allah di mana-mana. Di tiap RT. Komunitas Tegar ini, saudara, di mana-mana. Wow.
Komunitas yang bagaimana? Yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus. Kalau kita benar terang dan garam, saudara, kita tiap hari ngalami perubahan. Wih, keren. Makin berubah serupa Kristus. Yang kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan dan transformasi bagi sekitarnya. Ya, kita akan jadi komunitas yang wow, dicari nanti. Bangsa-bangsa datang cari ya kepada terang yang muncul atasmu. Bangkitlah terang, apa katanya, kegelapan menutup bumi, tapi terang terbit atas engkau. Bangsa-bangsa akan datang mencari terang yang terbit atasmu. Nah, terang itu apa? Terang kehidupan, saudara. Ya, solusi kehidupan. Nanti mereka datang aja minta begini, ya, Pak Yongki ajarin dong, kami jadi pria sejati gimana? Karena kami pria sontoloyo semuanya ya. Nah, nanti orang datang saudara cari Silvi, ajarin kami dong jadi wanita bijak, sebab kami wanita bejat, ya kan saudara? Mereka nggak punya solusinya, kita punya saudara. Bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi bisnismen yang baik, menjadi pengusaha yang baik, itu jawabannya ada di komunitas Tegar ini, saudara. Ya, dan kita bisa merubah sampah masyarakat jadi pupuk masyarakat karena ada transformasi. Wow. Kemudian, saudara, kita akan jadi komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Kita akan menggenapi mandat kerajaan yang semula itu, saudara. Kita menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana. Ya, be fruitful, be multiply, fill the earth, ya, saudara. Dan kita akan menghancurkan kerajaan kegelapan karena garam adalah kutuk buat kerajaan kegelapan. Kita akan menghancurkan, saudaraku, kerajaan maut. Kita akan masuk ke kota kita. Ya, saudaraku, kita menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Nanam tiap-tiap RT, saudaraku, kita tanam komunitas Tegar ini di mana-mana. Wow, saudara punya mimpi enggak? Ya, punya mimpi. Nah, ini kita harus punya mimpi ini. Jangan mimpinya apa? Gua mau jadi ya komunitas yang paling terkenal, reputasi yang kita cari. Nah, itu yang nggak boleh, saudara. Tapi kalau pengen lihat seluruh bumi dipenuhi dengan komunitas kerajaan Allah ini, oh itu alkitabiah sekali. Ya, kerinduan ini untuk Tuhan, bukan untuk kita, untuk kerajaan Allah. Ya, kita enggak, saudara. Saya pengen jadi mesbah doa yang paling terkenal. Ya, I want to be the best. Nah, itu dia. Itu kerajaan diri sendiri itu, saudara. Ya, itu mendem, bukan kingdom. Mendem, lama-lama mendem. Nah, itu dia. Ya. Nah, makanya saudara bertanya gini, ini yang terakhir ya. Pak Edi, ada contohnya nggak ya komunitas kerajaan Allah? Ya, komunitas terang dan garam ini, jujur. Di dalam kenyataannya, kita belum lihat contoh idealnya di sini, saudara. Tapi ada nggak di Alkitab? Ada. Gereja mula-mula. Nah, makanya kan saya pernah sharing, gereja mula-mula itu coba lihat, saudara. Dahsyat gereja mula-mula itu. Ya, dibilang semua takut akan Tuhan. Bukan cuma gereja yang takut akan Tuhan. Dalam pasal 5, seluruh kota takut akan Tuhan. Wih, saudara, sekarang ya jangankan kota, gereja aja nggak takut akan Tuhan. Ya, bahkan gembala-gembalanya nggak takut akan Tuhan. Ya, terus apa lagi, saudara? Banyak mujizat. Saudara mau lihat banyak mujizat terjadi? Bahkan katanya semua orang yang dibawa dari kota-kota sekelilingnya yang sakit, yang kerasukan setan, nah, mereka menyembuhkannya semua penyakit sembuh. Saudara pernah lihat KKR semua penyakit sembuh? Belum pernah kan? Nah, melalui komunitas kerajaan Allah ini. Ya. Itu 12 murid ada di situ, saudara. Waktu mereka doain seluruh kota itu, saudara.
12 murid ada di situ. Ya, itu mereka doain sembuh semua. Tetap bersatu. Nah ini, saudara, kalau kita punya visi yang benar, kita tetap bersatu. Kalau kita nggak punya visi ini, saudara, udah, ya kita akan terpecah-pecah. Karena yang kita bangun Babel, ya Babel, saudara. Babel itu ngumpul, tidak mau menyebar, ngumpul, cari nama, itu dia. Ya, apa itu, saudara? Cari reputasi. We want to be the best. Nah ini dia. Makanya gereja yang kayak gitu berantem terus. Pekerjaannya berantem, penatuannya berantem. Kenapa, saudara? Yang dibangun Babel. Saudara, kalau kita bangun kerajaan Allah, kita tetap bersatu. Mereka itu, saudara, terus dalam persekutuan yang erat. Ayo, saudara, kita bertobat. Kalau kita punya, saudaraku, motif-motif yang kita bangun adalah Babel, saudaraku. Yang kita bangun adalah reputasi kita. We want to be the best. Wow. Ya, kita mesti bertobat, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Harta mereka dijual. Di pasal 5, semua orang yang punya harta dijual. Wih, keren nggak itu, saudara? Ya, terus gerejanya tiap hari, bukan seminggu sekali. Tiap hari gaya hidup gereja jadi gaya hidup. Ini komunitas kerajaan itu, saudara, ya. Terus apa, saudara? Mereka kalau nyanyi, saudara, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow, kita nyanyi aja nanti di gang, saudara. Ada orang lewat, buah, kedepuk, jatuh, saudaraku. Takut akan Tuhan datang sama dia. Dan dia lalu percaya. Baru nyanyi. Ya, kalau kita sekarang, ya, apa, saudara? Banyak orang akan mendengarnya dan menjadi senang. Baru menjadi senang. Ih, gua demen lo pujiannya, adem, ya. Ya, cuman menjadi senang. Tapi nanti menjadi takut orang, saudara. Ya, menjadi takut lalu percaya. Ya. Dan mereka disukai semua orang. Ya, pasal 5 lebih hebat lagi. Mereka, apa, saudaraku, dihormati, sangat dihormati oleh masyarakat. Nah ini komunitas Tegar ini, saudara. Ya, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Nah, mulai terjadi exponential growth. Ya, terjadi, saudaraku, exponential growth. Pertumbuhan eksponensial. Kita nggak usah cari itu, saudara. Bangun komunitas kerajaan di mana-mana. Komunitas terang dan garam ini. Saudara akan lihat dahsyat sekali. Ya, ayo, saudara. Mari kita jangan lihat ke dalam terus. Lu lihat gua lihat lu, ya. Lama-lama apa lu? Lihat-lihat terus. Nah, itu dia. Ketawa kan? Karena tertawa itu adalah awal pemulihan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Mungkin kita masih ada sekitar 20 menitan. Kalau kita bisa buka tanya jawab, saudara, ya. Kalau ada yang belum mengerti, silakan saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Edi buat sharingnya. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh tulis di chat ataupun boleh open mic ya, silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ya, Kak Edi, jadi goalnya itu adalah komunitas kerajaan ya, Kak. Nah, yang mungkin yang sering kita sebut itu Komsel itu ya, Kak. Komunitas kerajaan itu adalah Komsel. Ya, jangan pusing sama namanya, ya. Mau namanya Komsel, mau apa family altar, yang penting isinya dulu dong. Ya. Mau sebut komunitas kerajaan juga, tapi isinya bukan terang dan garam itu. Komunitas terang dan garam, ya nggak ada kuasanya, saudara. Ya, oke.
Nah, terus bagaimana Kak kalau di dalam Komsel itu tidak semua orang antusias ya, tidak semua orang semangat. Nah, terus juga kalau yang kita lihat kan kadang-kadang kan di dalam Komsel itu ada PKS ya. Nah, kadang-kadang PKS ini merasa eh, beban gitu ya ketika melayani sebagai PKS gitu ya Kak. Nah, tetapi ketika ada kompak-kompak ini, semua kan sama. Di kompak itu kita bilang nggak ada senior, nggak ada junior, kita sama semua. Jadi ketika orang-orang mengikuti kompak itu kan nggak ada beban gitu ya Kak, nggak ada tanggung jawab sebagai leader, sebagai pemimpin, semua antusias, semua semangat gitu ya Kak. Nah, saya juga dengar ada beberapa komsel yang akhirnya mereka berubah bentuk ya Kak, menjadi kompak gitu. Jadi komsel yang dalam jumlah orang banyaknya itu udah nggak ada lagi gitu, tetapi jadi kompak-kompak gitu. Nah, bagaimana Kak? Apakah tetap memang komsel-komsel ini tetap masih terus ada gitu ya? Ataukah bisa kompak-kompak melahirkan kompak-kompak lagi gitu? Karena kayaknya kalau kompak-kompak melahirkan kompak-kompak lagi, orang-orang yang antusias ini akan lebih cepat gitu ya. Karena ya itu di komsel itu tidak semua antusias, kadang-kadang jadi lambat gitu ya. Bagaimana menurut Kak Edi, Kak? Ya, kita kan kebanyakan kita terbalik kan. Ada dulu kelompok komsel, baru kita mau beralih ke kompak. Nggak apa-apa. Ya, kalau komsel yang belum punya kompak, ya bangun kompak-kompak. Tapi bukan berarti komselnya dibubarin. Komsel itulah komunitas kerajaannya. Itu unit dasarnya gereja, bukan kompaknya. Karena tadi kita udah belajar, kompak belum bisa disebut sebagai gereja. Ya, dia satu kompak belum bisa disebut sebagai gereja. Minimal 2-3 kompak baru satu unit dasarnya gereja. Nah, itu pola yang Tuhan Yesus bangun. Ya, jadi kalau komsel kita belum ada kompak, ya bangun kompak. Nanti komselnya jangan dibubarin, tetap ya seminggu sekali kita ketemu, tapi kita mulai ya siapkan kompak-kompak yang ada di komsel itu nanti diutus kayak Tuhan Yesus mengutus berdua-berdua, rintis lagi komunitas kerajaan di mana-mana. Oke? Nah, sekarang saudara yang belum ada di komsel, gimana caranya? Saudara nggak usah pusing juga, saudara udah ada di kompak. Ya udah, kompaknya multi terus, saudara. Jadi 2 kompak, jadi 3 kompak. Nah, setelah 3 kompak, dia jadi 1 komsel. Ya kan? Nanti toh saudara jadi komsel juga. Nah, komsel itulah komunitas kerajaan. Bangunlah komunitas kerajaan Allah itu. Ya, dengan praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, khususnya itu masih ingat, disiplin jangan saling menghakimi, jangan memaksakan perubahan, memanipulasi perubahan. Ya, praktekin mestinya kita banyak berdoa, minta orang berubah ya. Kemudian praktekin the golden rule. Ya, itu kasih, saudara. Mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Nah, kalau kita praktek kasih ini, saudara, itu dasarnya komunitas kerajaan Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita praktek kasih, dunia akan lihat Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Jadi gitu Pak Hadi. Ya, nah terus kan tadi Kak Edi bilang Komsel ini mengutus kompak-kompak untuk membangun Komsel lagi ya Kak. Nah, Ya, itu kan kita sudah pernah sempat lakukan juga. Akhirnya kompak ini ada di 2 Komsel ya Kak. Di Komsel yang awal sama yang Komsel yang baru yang dirintis itu kan Kak. ya. Jadi Nah, prosesnya itu, gini. Terus pertanyaannya apa? nah terus jadinya agak berat juga buat si kompak ini ya. Dia ada di 2 komsel itu, komsel perintisan dan di komsel awal itu, Kak. Ya, jadi kita bikin simple. Jadi kita jangan multi level sistemnya. Jadi gini, ya. Jadi kalau ada satu kompak diutus, saudara, ya diutus menghasilkan kompak baru kan dia kan, untuk merintis komsel baru kan dia harus
multiplikasi kompak dulu. Caranya gimana? Praktek Lukas 10. Nah, ketika dia dapat jiwa baru, misalnya orang damai, 2 orang lah, misalnya kamu sama saya misalnya. Kita diutus dapat Yongki misalnya ya, sama siapa gitu ya. Dapat berapa? 2 orang. Nah, kita bikin simple, jangan khusus acara khusus lagi, enggak. Jadi jiwa baru itu masuk ke kompaknya kita. Jadi nggak nambah hari kan, masuk ke kompak kita. Lalu ngapain kita? Ya SPK, langsung SPK. Anak jiwa baru ini dikasih minum susu dong. Ya, terus. Nah, lalu jangan dia dibawa ke komselnya, saudara. Kenapa? Nah, selama ini kita bawa terus ke komsel, bengkak komselnya, saudara. Bengkak sampai 50 orang, ya udah nggak efektif lagi. Itu bukan komunitas kerajaan lagi kan. Nah, jadi jangan kita, kata Tuhan, kalau orang damai ditemukan, tinggal di situ. Kenapa disuruh tinggal? Muridin dia di situ. Jangan dibawa ke komselnya. Jadi waktu dulu 72 dimuridkan, mereka nggak pernah dibawa ke komselnya yang 12. Mereka ya dimuridkan di komsel yang baru dibangun ini. Ya, jadi bangun aja di situ. Nah, memang selama perintisan ya mereka masih ikut komsel induknya. Kan nggak nambah hari, ya kan? Nggak ada yang nambah. So, hari dia memang selama ini ikut komsel dan kompak kan? Mana nambah hari, ya kan? Nah, nanti kalau dia udah buka komsel baru, maka dibilang gini, kamu nggak usah lagi ikut komsel induk. Kenapa? Kamu udah punya keluarga sendiri. Kalau saya punya anak, saudara bangun keluarga sendiri, anak saya lah yang ngurusin anaknya, bukan saya. Enak aja engkongnya yang ngurusin. Ya, anak ini nggak dewasa-dewasa dong. Dia yang mesti ngurusin. Tapi saya akan bilang, nah, sementara kamu belajar, kamu ya harus banyak connect dengan komsel induk. Tapi kalau kamu udah ngerti, udah mandiri, udah lepas. Kamu nggak usah ikut komsel induk lagi. Ya, karena kalau ikut lagi berapa pertemuan. Jadi bikin simple. Tapi PKS baru ini dan PKS lama masih ada hubungan. Nah, hubungannya namanya hubungan pembapaan. Nah, pembapaan itu ya sebulan sekali lah kita ketemu ya kan sama anak-anak rohani kita ya, atau menurut perlunya. Saya perlu ketemu dia ini. Memberikan kopi itu kan. Ya, kopi itu. Wah, dia belum ngerti identitas nih anak. Ya, saya mau ketemu dia, yuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu kan nggak rutin, itu menurut need ya. Ya. Jadi tidak ada perubahan waktu, nggak usah takut. Ya, itu Kak, komsel induknya nggak siap ditinggalin karena dia sendiri juga adalah PKS kan Kak di komsel induk. Ketika tidak menemukan new leader gitu ya PKS yang baru, sehingga akhirnya ya mau nggak mau dia ada di 2 komsel itu Kak. Gimana tuh Kak? Ya, jadi ini sistem ini kerennya gini saudara, kita nggak usah melatih pemimpin baru karena dia otomatis mau suruh orang jadi pemimpin, punya anak aja. Ya, kalau kita suruh orang punya anak, saudara, begitu dia punya anak, dia terbeban ngurusin anaknya, betul? Kenapa, saudara? Oh, itu anaknya dia, pasti dia terbeban. Nah, selama ini kita komsel itu pola multiplikasinya bukan merintis, bukan punya anak, tapi dibelah. Nah, belah itu ada kelemahannya, saudara. Pertama, ketika dibelah, kita merasa terluka. Karena cerai. Papa sama mama cerai, kan? Iya dong. Kan kalau pola dulu kan PKS, wakil PKS pisah. PKS ngambil separuhnya, wakil PKS ngambil separuhnya. Ya, lalu kita merasa kayak cerai. Papa sama mama kok cerai.
Nah, luka kan, makanya banyak luka. Terus PKS baru nggak kuat biasanya, ya kan? Nggak kuat karena dia bukan anaknya, dia nggak punya beban ngurusin, itu bukan anaknya, dia dijorokin. Oke, pakai Pimpa lagi, yuk siapa yuk yang jadi PKS baru, kamu aja deh jadi PKS baru, lu kelihatannya cocok lu, ya, lu paling lama, ya udah dijorokin saudara, jadilah dia PKS jadi-jadian, ya. Nah akhirnya dia, nah ini ketawa-ketawa, ini pengalaman semua ini, ya kan, akhirnya dia dijorokin, nggak berhasil, wah parah dia. Ya, dia nggak siap melayani, saudara. Akhirnya merger lagi. Betul? Nah, makanya Tuhan Yesus nggak pernah pakai pola multiplikasi kayak begini, nggak pernah. Dia utus berdua-berdua keluar, ya kan? Jadi ketika keluar, mereka merintis, itu bukan cerai, itu malah sehat. Ya kan? Kalau saya punya anak saya punya anak lagi, sehat. Wih, itu saudaraku bangga, multiplikasinya bangga. Ih, kita punya keluarga baru. Dia nggak akan bilang gini, aduh, kenapa ya dia pergi? Ya dia punya anak sendiri, dia pergi. Dan tiap kompak beda-beda. Ada yang lebih cepat dewasa, ada yang agak lama. Ya, jadi kita nggak maksain kamu harus ya multi sekarang, enggak. Yang siap dulu ya. Ini mereka merintis, oke? Jadi gitu, Pak Adi. Ya, Kak Edi. Ada yang tanya di chat itu, Kak, satu kompak ada berapa orang, Kak? Ya, kan pokoknya tiru Tuhan Yesus dah, udah jangan kepo bikin pola sendiri-sendiri. Kalau saya mah itu aja, saudara. 2-3 orang. Udah. 2-3 orang itu sistem terbaik, saudara. Kenapa? Coba. Accountability yang paling hebat apa, saudara? 2-3 orang. Ya. Kalau Komsel 12 orang. Bisa nggak mempraktekkan accountability? Bisa, tapi agak sulit. Betul? Karena 12 orang sulit. Kalau 1 orang mustahil. Mau accountability sama siapa? Sama nyamuk. Ya kan? Sendirian mana bisa. Nah, berarti ya accountability yang paling bagus adalah berdua bertiga. Makanya Tuhan Yesus pakai pola ini. Kenapa? Karena ini datangnya dari Allah Tritunggal, saudara. Jadi kita jangan kepo bikin kompak gede-gede ya. Berapa saudaraku 5 orang ya, enggak, nantinya ujungnya enggak jalan, saudara. Ya, jadi 3 misalnya atau 2, menangin 2. Nah, 2 orang ini bina 2 orang ini, saudara. Ajak ke kompaknya, ya langsung SPK. Setelah SPK ini dibina supaya dia mandiri bisa jalan berdua orang. Tapi dia nggak pisah sama ini. Dia udah mulai dirintis Komsel ini, saudara. Ya, mulai. Sampai nanti dia menghasilkan 3 kompak, dia jadi 1 Komsel, saudara. Oke? Ya, oke, Kak. Ya, mungkin tadi ada yang raise hand, silakan open mic. Ya, shalom. Pak Edi, saya mau tanya. Saya kan ikut kompak juga dan Komsel, tapi di dalam teman saya yang kompak ini kan kami bertiga. Teman saya ini ikut beberapa kompak, apakah boleh? Jadi dia ikut kompaknya lebih dari 4 gitu. Waktu Pak Edi pernah ngasih pengajaran kan, saya inget tuh berapa minggu yang lalu ya. Kalau kompak itu katanya nggak boleh banyak-banyak menurut Kak Edi. Saya kasih tahu, pilih mana yang lebih ini kamu kompaknya, saya bilang. Tapi katanya itu dia wajib ikut di dalam kompak itu, Kak. Nah, menurut Kak Edi bagaimana? Lalu untuk Komsel kan kita seminggu sekali. Memang itu sekitar 12 orang. Tapi dibentuk lagi ada Komsel Pasutri. Nah, ketika dibentuk Komsel, iya, pemuritan Pasutri ya, terus nggak ada yang muncul pemurita Pasutri, kan laki-laki susah ya Kak untuk diajak seperti itu. Yang muncul cuma 3 orang, ya udah nggak jadi, bubar gitu.
Nah, karena laki-laki katanya paling waktu kita kompak tadi pagi ini kan saya kalau kompak setengah 5 pagi. Kita ngomong para suami ini paling sulit untuk diajak untuk kompak, boro-boro kompak, komsel untuk ikut komsel aja sudah bersyukur gitu dia mau. Diajak lagi komsel Pak Sutri, bubar deh Pak, bubar deh bapak-bapaknya gitu Kak. Bagaimana menurut Kakak? Terima kasih. Ya, oke. Saudara, kalau pertanyaan boleh nggak kompak lebih dari satu? Boleh aja kalau dia ada waktu, ya kan? Saya kompak ada 2. Saya dan istri saya, kami kompak. Tiap hari kami sharing, saudara ya. Kami praktekin persis yang seperti kompak wajar biasanya. Tapi saya juga kompak dengan pemimpin, ya Pak Lukas, Pak Tirto, Pak Iwan, berempat kami ya. Kami kompak. Ya, nah kami tapi seminggu bisa 2 kali, saudara ya. Nah, minimal sekali. Nah, itu kompak saya berdua. Nah, tapi kalau saudara orangnya sibuk, nah saya dorong saudara harus punya satu kompak yang paling utama aja. Ya, yang mana saudara bertumbuh di situ, yaitu yang di mana saudara berada di komsel. Itulah yang paling utama, karena nanti yang Tuhan mau bangun kan komunitas kerajaan, bukan kompaknya kan. Nah, tapi kompak itu alat untuk mencapai komunitas kerajaan. Jadi satu. Nah, terus multi. Nanti kompak ini bermulti. Ya, misalnya saya sama si A sama B. Nanti kan dia akan multi sampai 4 generasi kan. Nah, itu. Jadi kita keep satu ini aja dulu. Nah, nanti kita udah anak-anak udah gede, misalnya kita punya banyak keluarga, saudara, anak, ya susah kita bagi waktu, saudara, satu aja. Tapi sampai 4 generasi kita hasilkan. Nah, nanti kita udah ada waktu buka kaki lain lagi. Ya, kaki lainnya kita buka 4 generasi lagi. Ya, nah berapa kaki kita bisa seumur hidup Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja, saudara, 3,5 tahun, cuman 12 dia, saudara ya. Nah, jadi kita kira-kira ya 12 dulu, 12 juga seumur hidup kita ya. Kita bisa buka 12 kaki itu, saudara. Ya, nah, tergantung kasih karunia Tuhan buat kita. Ya, ada yang ya memang dia bisa ya mempunyai lebih banyak kompak kakinya dan terus bermultiplikasi. Ya, itu nanti tergantung ya kita bagaimana waktunya kita ya. Oke, jadi harus ada yang utama. Kalau enggak nanti saudara kita burn out dan enggak fokus, ya enggak mencapai visi yang Tuhan mau ini. Oke? Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Kak Edi, jadi kompak-kompak yang terbentuk ini kan dimulai dari orang-orang yang haus ya Kak. Jadi Ya. kan awalnya itu kan tidak semua orang di dalam komsel itu mau berkompak. Nah, akhirnya kan ya kita bentuk kompak dengan orang-orang yang mau berkompak kan Kak. Dan itu berarti kan bukan dari satu komsel yang sama, ataupun bukan dari satu area yang sama, bahkan bukan dari satu gereja yang sama kan Kak. Nah, jadi kompaknya kita itu dari berbagai macam komsel. Nah, bagaimana itu Kak? Ya, sebagai starting awal kita belajar nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kita pelan-pelan mesti balik ke komsel-komsel di mana kita di situ bangun kompak-kompak, ya. Atau nanti atas petunjuk pemimpin, ya komsel-komsel ini bermultiplikasi menjadi kompak-kompak ini bermultiplikasi menjadi komsel. Nah, nanti pemimpin yang arahin ya. Jadi bisa aja kita merintis yang baru, komsel-komsel ya yang baru dari kompak-kompak yang baru ini. Nah, menurut saya saudara, setelah kita lockdown ini, setelah pandemi ini, ada 2 sisi yang kita mesti bangun, saudara. Satu, ya, bangun kompak-kompak yang merintis komsel, komunitas kerajaan di on the side. Ya, jadi misalnya satu RT kita jangkau satu
satu kompak ya. Nah, satu komsel ya. Tapi nanti ada dunia lain, saudara, yang Tuhan bukakan, yaitu dunia virtual ini. Nah, itu pun sebuah ladang misi yang luas, yang kita juga bisa bangun. Nah, kalau yang virtual kan bebas, mau dari Amerika, mau dari mana, bisa aja lintas. Dia akan terjadi lintas, ya, lintas area, lintas waktu, ya. Waduh, macam-macam, saudara, lintas macam-macam. Jadi kita juga harus terbuka untuk jangkau yang dunia virtual ini. Ya, menurut saya dua-duanya jadi. Ya, tidak terbatas oleh domisili itu ya, Kak. Gitu ya. 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 Ada yang bertanya lagi nih kayaknya di room chat, Kak. Esensi komsel yang terdiri dari kompak-kompak bagaimana? Mungkin boleh open mic Maria Julianti supaya pertanyaannya bisa lebih jelas. Silakan. Ya, oke. Kak Edi mau tanya, kan jadi status saya ini kan akhirnya nggak punya komsel karena saya pindah lokasi gitu, pindah tempat tinggal gitu. Nah, terus kembali lagi ke domisili, jadi saya belum menemukan komsel lagi gitu. Tetapi saya punya kompak, ada beberapa kompak gitu. Nah, itu bagaimana ya saya menjalankan komselnya? Apakah saya harus menemukan komsel lagi? Atau dari kompak-kompak itu saya buat bangun komsel gitu, Kak Edi? Ya, kelihatannya yang lebih ideal buat kamu adalah stay aja di kompak kamu, nanti kompak kamu kan akan jadi komsel kan. Jadi stay di situ aja ya. Jadi itu paling bagus menurut saya buat kamu. Oke. Lalu agendanya seperti apa ya, Kak Edi? Oke, ini kalau saya ya. Saudara, komsel itu kan 5 pelayanan kan? Benar nggak? Pelayanan apostolik, pelayanan profetik, kemudian penggembalaan, pengajaran, penginjilan kan? Ini kan 5 agendanya komsel. Ya kan? 1 Korintus 14:26. Ya, ini. Nah, kami mengadakannya gini, Saudara. Jadi mestinya komsel itu fleksibel. Tapi intinya adalah, Saudara, kami biasanya lebih banyak di komsel itu apostolik profetiknya. Nanti di kompak lebih banyak saling menggembalakan, saling mengajar, dan menginjil. Oke? Nah, jadi di komsel kita lebih banyak worship sama-sama. Kemudian sharing visi, saudara. Harus selalu sharing visi. Visi itu tadi, komunitas kerajaan, ayo kita tanam di sini, kita tanam di sini, kita multi lagi. Wow, ada kompak kita yang udah multi nih. Minggu ini, puji Tuhan ya. Nah, kita celebrate. Jadi itu lebih banyak apostolik dan profetik. Kita saling bernubuat, ya, saling membangun dengan karunia-karunia. Lalu yang banyak kami lakukan kesaksian, Saudara. Jadi kesaksian dari apa? Dari kompak-kompak. Kami kemarin menangin jiwa dahsyat loh. Ya, kami dapat jiwa sekarang udah di SPK-in. Wow, bagus. Nah, itu mendorong yang lain, kompak-kompak yang lain juga akan bermulti. Ya. Nah, kemudian didoain pengutusan. Saudara pergi, kompak-kompak ayo pergi. Ya, praktek Lukas 10. Jadi kompak-kompaknya pergi. Hari biasanya mereka cari jiwa, ya kan? Dan mereka dapat yang meng-SPK-kan mereka. Ya. Jadi itu. Jadi kompak sama komsel ya ada sedikit berbeda. Komsel lebih banyak apostolik profetiknya. Tapi kalau kompak lebih banyak saling menggembalakan, saling mengajar dan menginjil sama-sama. Ya. Jadi itu kira-kira perbedaan acaranya ya. Iya. Oke. Makasih Kak Edi. Ya, teman-teman, apa masih ada yang mau bertanya? Saya tunggu ya beberapa detik. Kalau masih ada, boleh silakan open mic. Saya Pak Hadi. Ya, silakan. Ya, pagi Kak Edi. Saya areanya Edwin Agustinus, Kak Edi. Ya,
Namanya Silakan. siapa? Ya, saya ada mau, nama saya Haris. Kayak ini saya mau konfirmasi benar nggak ya yang saya tangkap. Kedua, saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, berarti benar ya yang saya tangkap, kita disaranin ada pegang 3 kompak kurang lebih gitu kayak ini. Jadi, nah dari situ yang saya tangkap itu awal mulanya di Telkomsel untuk Komsel baru. Itu yang pertama konfirmasinya benar nggak? Yang Betul. pertanyaan kedua, saya ada satu, yang kedua saya ada satu kasus, tapi saya nggak bisa sebut nama. Jadi kompaknya ini intinya nggak mau berubah. Nah, jadi saya juga lagi kepikir dan juga agak bingung setelah dengar cerita ini, apakah orang ini kalau yang saya tangkap kan dulu saya diajarin ini kalau orang ini nggak mau, tinggalin aja, kasarnya apa ya, kalau di firman kan bebaskan lah gitu kalau memang. Tapi kan orang yang nggak percaya ya, cuma kalau yang ini dia percaya tapi intinya nggak mau berubah gitu kan. Jadi apa saya tinggalin, saya cari orang baru atau memang sambil paralel Pak? Kayak itu yang kedua. Yang ketiga saya lupa pertanyaannya. Gitu aja deh kayak Ya. Jadi kalau ada kompak yang macet ya belum benar-benar berjalan dengan normal ya. Nah, makanya kita ada equipping namanya. Jadi equipping itu tujuannya buat memvitalisasi kompak-kompak ya supaya mereka nangkep. Nah, contohnya salah satu contoh kompak nggak akan jalan saudara kalau nggak jadi gaya hidup, cuman program yang nggak jalan ya kan. Nah, jadi supaya dia tertular dengan konsep yang benar, makanya kita buka equipping. Dia datang lihat, oh gitu kompak, wah kita selama ini jalan ini bukan gaya hidup, program doang, bukan tubuh, ya kan? Nah, jadi dia belajar di situ, dia memperbaiki, ya. Nah, kalau misalnya dia udah coba memperbaiki, memang ya ada masalah yang mesti diberesin ya masalahnya ya. Jadi atau dia memang saudara ada kendala-kendala untuk ketemu dengan grup ini, yang nggak apa-apa, kan nggak dipaksa, dia boleh berganti kompak, nggak apa-apa ya, sampai nanti dia ketemu yang memang dalam pengertian sehat ya, cocok. Tapi ingat, jangan cari orang yang cocok dulu baru mulai kompak, nggak akan pernah ada ya. Kompak dulu nanti cocok. Ya, oke. Terus saya ada pertanyaan terakhir, udah kayak ini. Jadi jadi teman sepedaan saya, jadi ceritanya cuman saya kemarin lupa tanya sama Ko itu. Jadi itu dia suami istri, kira-kira menurut Kak Edi gimana ya Kak? Karena dia intinya nggak ada yang pegang. Ya, maksudnya kompak baru ini atau apa? Itu aja. Haris, pertanyaannya apa Haris? Boleh diulang Haris? Ini ada teman sepedaan saya, kemarin saya lupa tanya. Putus. Mungkin Hadi tahu nggak maksudnya pertanyaan? Iya, belum nangkep tuh Kak. Ya, oke. Iya. Ya, jadi kita excited ya, saudara. Ayo, mari kita dreaming visi ya besar ini yang Tuhan percayakan saudara. Ingat, gereja zaman akhir nanti 2 kali lebih dahsyat dari gereja mula-mula. Amin. Nah, Amin. kita harus percaya itu akan terjadi. Loh, firman Tuhan bilang begitu, saudara ya. Gereja akhir zaman akhir nanti itu kayak Wahyu 4, Wahyu 5. Itu keren, saudaraku. Nah, kita harus percaya ya dan mulai bertindak, bermimpi. Ya, kita saudaraku lihat visi ini supaya kita saudara membangun itu, bukan kita ubek-ubekan sama masalah ya. Nah, mari kita cek, kita bangun Babel atau kerajaan Allah. Oke? Puji Tuhan. Nah, karena waktu, saya nanti kembali lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Silakan saya kembalikan ke Hadi dan Yongki. Bye. Bye. Terima kasih Kak Edi, Kak Terima Ros. kasih, Kak Edi. Terima kasih Kak Edi Leo. Terima kasih. Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi.